Mereka melayang turun selama sekitar 20 detik, seolah-olah menuruni jantung bumi yang tersembunyi. Raksasa lift itu berguncang sesaat sebelum akhirnya berhenti dengan mantap, persiapkan diri untuk pertempuran. Ada dua target, Dong R, kamu ambil yang di sebelah kiri, dan QR, yang di sebelah kanan, bisik suara Huo Yuhao, seperti angin halus yang melintasi. Kata-kata Huo Yuhao baru saja terlontar saat pintu lift perlahan terbuka, mengungkapkan dunia misterius di hadapan mereka. Tunggu, apa yang sedang dilakukan Menir Li? Mengirim alkohol pada saat seperti ini, suara satu orang terdengar, diliputi sentuhan candaan, mata Huo Yuhao berbinar dengan kilauan emas, dan dua hembusan napas terdengar hening. Kejutan spiritual, dia melampaui bentuk materi dan ada dalam rupa spiritualnya, tak terbatas oleh batasan fisik. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya mengaktifkan kejutan spiritualnya di saat ini, potensi besar tetap ada. Wang Dong'er dan Wang Qiu'er melonjak maju dengan kecepatan kilat. Tombak emas naga menghunus di tangan Wang Qiu'er, sementara tangan kanan Wang Dong'er terulur, penghalang jiwa pelindung otomatis mereka muncul, tapi kehati-hatian sejenak membiarkan celah. Namun, celah itu dengan cepat ditembus oleh dua gadis itu, tombak emas naga dan iblis cahaya yang rusak. Dua pria paruh baya jatuh tanpa suara, mereka telah dilumpuhkan oleh serangan mendadak gadis-gadis itu. Keduanya adalah insinyur jiwa kelas 6. Namun, dalam kejadian tiba-tiba seperti ini, insinyur jiwa tak mampu menandingi kecepatan reaksi seorang ahli jiwa. Sayangnya bagi mereka, Wang Qiu'er dan Wang Dong'er memiliki kekuatan untuk menembus penghalang jiwa, menghilangkan setiap peluang pertahanan. Setelah melibas mayat-mayat itu ke samping, keduanya menoleh pada Huo Yuhao. Terowongan baru membentang di depan, lebih luas daripada yang sebelumnya. Lampu jiwa menghiasi dinding. Sekitar 10 meter dari mereka, sepasang pintu kembar menjulang. Huo Yuhao berkata dengan rendah, kalian berdua memiliki set kunci. Gunakan. Wang Dong'er dan Wang Qiu'er mengeluarkan set kunci masing-masing. Dengan suara halus, Huo Yuhao memberikan petunjuk lebih lanjut, ikuti sisi kiri terowongan. Ingat, langkahmu tidak boleh lebih dari 2 lengan. Dengan langkah hati-hati, mereka mengikuti sisi terowongan dan akhirnya tiba di depan pintu kembar. Pintu itu menjulang tinggi. Setinggi 4 meter, lebar 3 meter. Tanpa ornamen apapun, hanya simbol bahaya. Ada 3 lubang kunci dan panel kode di atasnya. Kali ini, masukkan kunci terlebih dahulu. Kunci Dong'er di lubang kiri bawah, Qiu'er di kanan bawah. Qiu'er, gunakan kunci hitam dari set Li Chong. Masukkan di lubang atas. 3 kunci harus disatukan sebelum dimasukkan. 3 gadis itu saling bertatapan, paham bahwa setiap langkah perlu dilakukan dengan tepat. Tempat ini memerlukan konsentrasi dan kerjasama yang luar biasa. Mereka juga bergantung pada kepekaan deteksi spiritual Huo Yuhao untuk menghindari jebakan dan ancaman yang mungkin muncul. Tempat ini, sungguhlah, penuh dengan bahaya, namun, mereka tak bisa mengabaikan pengetahuan dan ketekunan Huo Yuhao. Ketiga kunci masuk bersamaan, diikuti oleh deretan kode. Kunci itu bergerak dan pintu kembar mulai terbuka. Bau logam kuat menyapu udara, memberi petunjuk akan harta yang tersimpan di dalam. Wang Dong'er, Wang Qiu'er. Dan Xiao Xiao mungkin bukan insinyur jiwa, tapi getaran mereka merespons dalam keheranan. Namun, wujud spiritual Huo Yuhao terus terbawa oleh getaran, menangkap esensi segalanya di dalam. Ini adalah gudang yang sangat besar. Tampaknya tidak ada habisnya karena terbentang di kejauhan. Luas permukaannya mungkin 10.000 meter persegi. Koper dan peti dari berbagai kategori ditempatkan di berbagai lokasi, dan bau logam yang pekat dan pekat berasal dari peti tersebut. Lapisan luar kotak itu tidak cukup untuk menghalangi kekuatan spiritual Huo Yuhao. Oleh karena itu, indranya memberitahunya bahwa ini adalah harta karun yang luar biasa, lebih dari 10.000 ton segala jenis logam langka disimpan di sini. Huo Yuhao melakukan pemindaian sederhana, dan menyadari bahwa ada 32 jenis logam langka di tempat ini. Meskipun bukan yang paling langka atau paling eksotis. Ada banyak sekali di sini. Huo Yuhao hanya bisa menilai logam langka di gudang ini cukup untuk menyaingi seluruh negara. Apakah semuanya logam langka? Apakah kita mulai mengantonginya sekarang? Wang Dong'er bertanya dengan lembut. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ada banyak jebakan dan mekanisme di tempat ini. Selain itu, ini bukan yang paling eksotis dan berharga.
Ada 3 gudang berbeda di tempat ini, dan ini hanya yang pertama. Untungnya, para penjaga tempat ini telah menuju ke istana kerajaan, jika tidak, kita mungkin akan mendapat masalah besar, karena setidaknya mereka adalah petapa jiwa. Li Chong hanya bisa memasuki gudang hingga tingkat kedua. Ayo. Ayo pergi ke tingkat kedua. Ada logam langka yang jauh lebih berharga dan penting di sana, hati-hati, dan perhatikan batu bata yang ada di tanah. Kamu hanya boleh menginjak batu bata yang berwarna gelap, dan jika tidak ada yang bisa kamu injak, kamu harus melompati. Selain itu, beberapa kasus seperti ini sudah terjadi. Garis merah pada mereka. Anda tidak dapat berjalan dalam jarak 1 meter dari kasus tersebut. Jika Anda melakukannya, kami akan memicu alarm, dan kami akan diserang oleh alat jiwa. Mengapa gudang bawah tanah yang begitu penting tidak dijaga ketat oleh tentara? Selain penjaga kuat yang baru saja pergi, alasan terpenting adalah mekanisme pertahanan alat jiwa di tempat ini dipersenjatai habis-habisan. Bahkan orang-orang yang bekerja di gudang hanya mengetahui cara kerja mekanisme dan jebakan di wilayahnya sendiri. Li Chong adalah manajernya, jadi dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Namun, dia memerlukan 2 kunci lainnya pada saat yang sama jika dia ingin memasuki pintu kembar. Huo Yuhao membimbing mereka maju, dan perusahaan itu dengan cemas terus maju. Mereka memiliki deteksi spiritual untuk membimbing mereka, dan mereka tidak melakukan kesalahan sama sekali. Rombongan itu melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, dan masuk sekitar 100 meter dari pintu masuk sebelum mereka berbelok ke kiri, dan mereka mengambil beberapa langkah lagi sebelum menemukan gerbang kedua di belakang sejumlah besar peti. Ada 5 celah berbeda di lubang kunci gerbang ini, sedangkan Li Chong hanya punya 1 kunci. 4 kunci lainnya telah diambil oleh orang-orang kuat yang telah pergi sebelum ini. Apa yang harus kita lakukan, Yuhao? Semua orang tercengang ketika mereka menatap lubang kunci gerbang yang rumit, dan mereka bertanya-tanya berapa banyak digit kode sandi ini. Wang Dong'er membenturkan kepalanya ke bahu Huo Yuhao dan berkata, kita tidak bisa mengambil risiko ini. Yuhao, mengapa kita tidak mengambil beberapa dari gudang ini dan kembali? Kita memiliki lebih dari 30 penyimpanan ketik alat jiwa, dan kita masih memiliki pelindung dada Starlight Sapphire yang besar itu. Kita sudah bisa mengambil cukup banyak. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya sudah memperkirakan situasi seperti ini, dan semua yang telah kita lakukan sebelumnya adalah meminimalkan masalah kita dan menghindarinya sebanyak yang kita bisa. Kita sebenarnya bisa membuka pintu ini. Wang Qiuer mengangguk dan berkata, jika aku menggunakan seluruh kekuatanku, aku seharusnya memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Kita akan memiliki peluang lebih tinggi dengan bantuannya, tapi bisakah kamu dengan tepat memprediksi alat jiwa yang akan menyerang kita? Dia secara alami mengacu pada maniak pedang, Ji Juan. Untungnya, Ji Juan tidak ada di sampingnya, karena dia mungkin sudah mengeluarkan pedang penghakiman dengan kepribadiannya. Huo Yuhao berada dalam wujud rohaninya, tetapi dia merasa seolah-olah dia akan berkeringat ketika dia berkata tanpa daya, bisakah kamu tidak begitu kejam? Kami belum membutuhkanmu untuk melakukan kekerasan. Avatar spiritualnya menjadi sedikit ilusi saat dia berbicara. Dan cahaya hijau kebiruan terpisah dari tubuhnya pada saat berikutnya dan melayang di depan ketiga gadis itu. Ini adalah pisau ukir yang seluruh tubuhnya berwarna hijau, dengan cahaya yang mengorbitnya. Itu dipenuhi dengan energi kehidupan. Mata Wang Qiuer tiba-tiba terfokus saat dia menatap pisau pahat ini dan berkata, apakah itu emas kehidupan? Huo Yuhao juga tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang lain menyebut Life Gold selain Calamity Necromancer Electrolus, yang sudah pergi. Mata Wang Qiuer langsung menjadi tajam. Di mana kamu mendapatkan Life Gold ini? Huo Yuhao berkata, saya beruntung di pelelangan. Pisau ukir ini awalnya disebut pisau ukir pemakan jiwa. Saya menghilangkan kutukannya setelah saya mendapatkannya, dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Menjadi seperti ini. Sejak Anda tahu tentang Life Gold, maka kamu seharusnya bisa merasakan fungsinya. Wang Qiuer meliriknya dengan rumit dan mengangguk, meraih Life Guardian Blade dari depannya. Tombak naga emasku dapat menyerap energi kehidupan makhluk hidup, dan pisau pahat yang terbentuk dari emas kehidupan ini seharusnya mampu menyerap energi kehidupan materi fisik. Aku tidak pernah menyangka akan melihat sepotong emas kehidupan sebesar itu. Logam langka yang lahir dari langit dan bumi, dan tidak dapat ditiru. Wang Qiuer mulai menusuk saat dia berbicara, dan pisaunya menusuk ke gerbang di depannya.
Lampu hijau berkedip-kedip melintasi Life Guardian Blade, dan pisau itu menancap lebih dari setengah inci ke dalam gerbang yang kokoh. Adegan aneh terjadi. Lapisan cahaya hijau pucat bersinar dari gerbang, dan gerbang tebal yang dipenuhi dengan kekuatan kuno segera ternoda oleh warna abu-abu samar. Sementara lampu hijau Life Guardian Blade menjadi semakin kuat, Wang Qr mencengkeram pegangannya, terus-menerus memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam dan mengarahkan lampu hijau yang datang dari pedang penjaga kehidupan, sementara dia memegang tombak naga emasnya dengan tangannya yang lain. Lampu hijau yang diekstraksi mengalir ke tombak naga emas miliknya. Dan tombaknya langsung bersinar dengan cahaya keemasan yang dengan mudah menyala lebih dari 10 meter di sekitar mereka. Huo Yu Hao sedang dalam bentuk spiritualnya, jadi indranya lebih sensitif dari biasanya. Dia sedikit terkejut ketika dia melihatnya dan berkata, "Apakah kamu memasukkan energi kehidupan yang disedot oleh pedang penjaga kehidupan dari gerbang ke dalam tombak naga emasmu? Kamu bisa melakukan itu?" Wang Qr meliriknya dan berkata, "Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui nilai dari apa yang kamu miliki? Sepotong besar Life Gold dapat dianggap sebagai senjata ilahi. Karakteristik Life Gold yang paling menarik bukanlah bagaimana ia memiliki kualitas logam. Sebaliknya, atributnya yang paling mengesankan adalah bagaimana ia dapat mengembangkan logam lain. Oleh karena itu, Life Gold memiliki nama lain, ia juga dikenal sebagai induk dari semua logam. Ia dapat menyedot energi kehidupan dari logam apapun, namun emas kehidupan itu sendiri tidak dapat menyerap semua energi kehidupan ini dalam keadaan padatnya. Jika energi kehidupan material ini tidak dipandu, ia akan menghilang ke udara. Tombak naga emasku memiliki karakteristik serupa, dan bisa menyerap energi kehidupan makhluk hidup, tapi tidak bisa menyimpan energi itu di dalam dirinya. Tombak hanya bisa mengarahkan semua energi kehidupan itu ke manusia. Dari sudut pandang sebaliknya, saya bisa menggunakan tombak naga emas saya untuk menyerap energi kehidupan dan memberinya makan ke dalam emas hidupmu. Keberadaan mereka bisa dikatakan bersifat simbiosis dan saling melengkapi. Huo Yuhao baru menyadari bahwa dia tidak mengetahui nilai dari apa yang dimilikinya setelah mendengarkan penjelasan Wang Qr. Bahkan gurunya, Electrolux, tidak mengetahui apa yang baru saja dikatakan Wang Qr. Akademi tidak memiliki catatan informasi esoteris seperti itu, namun Wang Qr mengetahui hal ini. Huo Yuhao mau tidak mau merasa semakin penasaran dengan identitasnya dan dari mana asalnya. Saat mereka berbicara, bubuk logam dan pecahan kecil mulai menjauh dari gerbang di depan mereka. Wang Qr terus menyalurkan tombak naga emas dan bilah penjaga kehidupannya, dan tombak itu terus menyerap sementara kemampuan adjudikasi pisaunya tampaknya diaktifkan pada tingkat setinggi mungkin. Huo Yuhao tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia meningkatkan deteksi spiritualnya ke tingkat tertinggi saat dia merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dia akan memberitahu teman-temannya segera setelah dia menemukan sesuatu yang salah. Adjudikasi menghancurkan karakteristik empiris logam. Gerbang besar ini tebalnya setidaknya 1 meter, dan terbuat dari 7 atau 8 paduan berbeda. Jika seorang master jiwa ingin menggunakan kekerasan terhadap gerbang ini, bahkan Sol Douluo bercincin 8 mungkin tidak dapat menerobos. Selain itu, kekerasan akan menyebabkan tempat itu berguncang dan bergetar, dan itu akan memicu semua alat jiwa yang dipasang di sekitar mereka. Adjudikasi dapat secara langsung menyerap energi kehidupan suatu logam dan menyebabkannya hancur. Para desainer yang membangun gudang ini tidak akan pernah mengantisipasi hal seperti itu, dan bahkan jika semua insinyur jiwa kelas 9 di Kekaisaran Jiwa Bulan terkonsentrasi di tempat ini, mereka mungkin juga tidak akan mempertimbangkan kemungkinan ini. Berapa lagi, QR? Wang Dong'er mau tidak mau bertanya. Dia takut avatar spiritual Huo Yuhao telah terlalu lama terpisah dari tubuh utamanya, dan masalah bisa muncul. Selanjutnya, Huo Yuhao berpartisipasi dalam turnamen insinyur jiwa di sisi lain. Dia telah membawa Life Guardian Blade miliknya ke tempat ini, jadi pisau pahat apa yang dia gunakan di sana? Wang QR menjawab, gerbang ini sangat tebal, dan logamnya juga sangat kuat. Anda dapat mengetahui dari seberapa kuat energi kehidupan yang saya serap. Saya memerlukan setidaknya 10 menit lagi sebelum saya dapat menghancurkannya seluruhnya. Huo Yuhao secara alami menebak kekhawatiran Wang Dong dan berusaha menghiburnya. Jangan khawatir, masih ada lebih dari cukup waktu. Namun, kamu harus bersiap.
Aku curiga akan ada orang yang menjaga tingkat kedua, dan mereka tidak mungkin lemah. Setidaknya harus ada insinyur jiwa kelas 7, Dong Er, QR, Xiao Xiao, kalian bertiga harus berkoordinasi dengan kekuatan penuh agar bisa mengalahkan dan membunuh lawan secepat mungkin. Setelah itu, kita bisa mencoba menembus level ketiga, karena aku percaya di sanalah tempat penyimpanan logam-logam paling berharga dan berharga. Sebagian besar penjaga terkuat telah pergi, dan gudang ketiga juga merupakan wilayah terdalam, yang berarti kecil kemungkinannya ada orang yang berjaga di sana. Wang Dong'er dan Wang Qiu'er memahami bahwa pengingatnya sepertinya tidak menyertakan Xiao Xiao. Kedua gadis itu bertukar pandang dan sedikit mengangguk. Ini adalah saat yang genting bagi semua orang, dan kedua gadis itu harus mengesampingkan perbedaan mereka untuk sementara waktu jika mereka ingin semuanya berjalan baik. Pinggiran barat Kota Radian, turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radian berlangsung dengan cemas dan tegang. Setelah bekerja selama lebih dari 1 jam, setiap insinyur jiwa memiliki prototipe alat jiwa mereka dengan pengecualian satu orang. Starsky Douluo, Ye Yulin, menghabiskan lebih dari 50% waktunya mengamati pemuda di kursi roda. Alat jiwa semua orang mulai terbentuk. Setidaknya, mereka telah menyelesaikan antara 1 hingga 2 susunan formasi, sementara pemuda ini masih mengerjakan komponen-komponen rumit tersebut. Itu tidak mungkin alat jiwa berbentuk manusia. Tidak mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu, dan bahkan jika dia memilikinya, seorang insinyur jiwa kelas 9 akan membutuhkan waktu setengah bulan hingga 1 bulan untuk menyelesaikan lebih dari 100 susunan formasi. Selain itu, alat jiwa berbentuk manusia membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diuji dan dipecahkan. Salah satu alat jiwa tersebut tidak dapat diselesaikan tanpa menghabiskan beberapa bulan untuk itu. Apa yang dilakukan anak muda ini, Ye Yulin tidak akan terlalu fokus pada Huo Yuhao jika satu-satunya hal tentang dia adalah dia tidak mengerti apa yang sedang dilakukan anak muda ini. Ye Yulin sangat memperhatikannya terutama karena kecepatan Huo Yuhao membuat komponen-komponen itu. Dan bagaimana tangannya bergerak seperti awan dan air mengalir. Saat ini, ada banyak komponen berbeda berserakan di sekitar dan di bawah meja kerajinan. Rasanya dia tidak akan berhenti membuat komponen. 2 jam akan segera berlalu, dan Huo Yuhao sepertinya belum akan istirahat. Aku akan menunggu dan melihat apa yang bisa dia lakukan, pikir Ye Yulin dalam hati. Huo Yuhao punya masalah tersembunyinya sendiri. Karena avatar spiritualnya yang terpisah, dia tampak seperti bergerak sangat cepat, tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain komponen-komponen yang tidak dianggap terlalu indah ini. Selain itu, dia tidak memiliki Life Guardian Blade, dan itu berarti dia tidak dapat menyelesaikan bagian penting alat jiwanya sama sekali. Apalagi susunan formasinya, Huo Yuhao harus mengalihkan kekuatan spiritualnya ke sisi lain berulang kali selama proses pembuatan. Dia lebih fokus pada proses pembuatannya ketika Wang Qiu'er menggunakan Life Guardian Blade miliknya untuk membuka gerbang besar. Wakil pendiri yang misterius dan bertopeng telah tiba di area peristirahatan di bawah panggung kompetisi. Seperti yang dikatakan Nangong Wan, wakil pendiri membawa serta beberapa orang kuat lainnya. Setiap orang dapat melihat gelombang cahaya yang bersinar dan ledakan yang memekakan telinga yang datang dari langit kota. Namun, ketiga organisasi bawah tanah tersebut tetap menjalankan bisnisnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan mereka memberitahu penonton bahwa itu hanyalah kembang api. Wakil pendiri Gereja Roh Kudus tidak mendapat bantuan di sana, dan dari sini orang dapat mengetahui bahwa Gereja Roh Kudus sangat percaya diri, sepertinya operasi di sisi lain pasti gagal. Saya bertanya-tanya kekuatan apa yang diandalkan Gereja Roh Kudus untuk melawan serangan dan tekanan multicabang dari Akademi Shrek, Kekaisaran Bintang Luo, dan Sekte Tubuh. Apakah mereka hanya mengandalkan Kaisar Naga Douluo, Long Xiayao, dan beberapa judul jahat Douluo? Mereka pasti kalah jumlah. Bahkan jika Penatua Xuan dan Du Buxi tidak dapat mengalahkan Long Xiayao, mereka berdua adalah Douluo Transcendent peringkat 98, dan mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam menjaga Long Xiayao tetap sibuk. Selanjutnya, mereka berada di dalam Radiant City. Bahkan jika para insinyur jiwa kelas 9 itu memiliki kekuatan untuk mengancam mereka yang berjudul Douluo, akankah mereka berani menggunakan alat jiwa yang kuat itu? Mereka akan mendapat masalah besar jika secara tidak sengaja merusak istana kerajaan atau apapun di dalam kota, pikiran Huo Yuhao terus berputar di kepalanya. Kekuatan spiritualnya sangat kuat.
Tetapi dia masih merasakan sakit kepala yang berdenyut-denyut. Dia buru-buru menarik pikirannya yang mengembara dan berkonsentrasi pada pembuatan alat jiwanya, dan tidak berani diganggu lagi. Sepertinya tidak ada yang bisa kulakukan mengenai operasi di istana kerajaan. Saya hanya dapat memastikan bahwa saya menyelesaikan 2 operasi saya sebaik mungkin. Kekaisaran Matahari Bulan sepertinya sudah siap. Saya hanya berharap Penatua Xuan dan yang lainnya akan baik-baik saja. Huo Yuhao tidak terlalu khawatir tentang Penatua Xuan dan orang lain dari Akademi Shrek. Mengapa Zhang Lexuan menyetujui permintaan kedua putri itu? Itu adalah bagian dari rencananya sejak awal. Zhang Lexuan pergi menemui Bei Bei dan Huo Yuhao sebelum dia bertemu kedua putri itu, dan dia benar-benar bertemu Bei Bei dan Huo Yuhao dengan Penatua Xuan di sampingnya. Akademi Shrek membuat rencana mereka setelah berdiskusi dengan cermat. Jika mereka sudah siap, dan jika Penatua Xuan memimpin kelompok itu, hampir mustahil bagi Kekaisaran Matahari Bulan untuk menahan mereka di sini jika mereka mau. Bahkan Ultimate Douluo pun tidak bisa mencapai hal itu. Bagaimanapun juga, mereka berada di dalam kota radian. Dan Kekaisaran Matahari Bulan harus berjaga-jaga terhadap individu-individu papan atas ini agar tidak berjuang untuk hidup mereka dan menyebabkan kerusakan tambahan. Jika sekelompok Douluo transenden dan judul Douluo menjadi liar, kota radiant akan hancur berkeping-keping, jika tidak diratakan seluruhnya dalam prosesnya. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Su Tianran. Huo Yuhao duduk tenang, dan tidak berani memperlambat kecepatan kerajinannya sama sekali. Setiap komponen dan cara pembuatannya sudah tertanam kuat dalam pikirannya, dan yang harus dia lakukan hanyalah membuatnya secepat mungkin, meskipun dia tidak memiliki Life Guardian Blade. Huo Yuhao menggunakan pisau pahat berkualitas tinggi lainnya. Debu dan partikel logam beterbangan kemana-mana di meja kerajinannya. Baiklah. Awas, gerbang logam besar di depan mereka akhirnya runtuh. Kekuatan spiritual Huo Yuhao dengan cepat menunjukkan jalannya saat gerbang masih runtuh. Sinar putih yang menakutkan segera ditembakkan dari dalam, menembak langsung ke arah Wang Qiuer, yang masih memegang Life Guardian Blade di tangannya. Wang Qiuer mendengus dingin saat matanya yang mempesona terfokus pada cahaya. Dia tidak menghindar sama sekali, malah menanam tombak naga emasnya secara vertikal di depannya dan menghalangi sinar cahaya putih yang mengerikan itu. Tombak naga emas miliknya baru saja menyerap energi kehidupan logam dalam jumlah besar, dan saat ini sangat terang dan bersinar hingga tampak seperti telah berubah menjadi matahari. Tombak itu bersinar ke setiap sudut dalam pandangan semua orang, dan semuanya ternoda dengan warna emas cemerlang. Dia tidak menghindar, karena Huo Yuhao telah mengingatkannya bahwa dia harus bertahan melawan semua jebakan alat jiwa yang akan digunakan orang-orang di dalam untuk melawannya. Wang Dong'er berjongkok di sisi lain, sayapnya terbentang di belakang punggungnya saat tubuh anggunnya melayang tepat di atas tanah. Sayapnya seperti pisau guillotine yang sangat besar saat dia menebas orang di depannya. Mereka melawan seorang pria paruhbaya yang tampak seperti berusia 50-an, dan memiliki banyak alat jiwa yang dilengkapi pada saat ini. Dia tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi pada gerbang besar itu pada awalnya. Namun, warna bagian dalam gerbang mulai berubah seiring berjalannya waktu, dan logam yang membusuk akhirnya mengingatkannya. Dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di tingkat kedua, tapi dia adalah seorang Soul Sage. Dia telah menyentuh gerbang dengan hati-hati. Dan segera menemukan debu dan pecahan logam hancur. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan ketika dia mencoba membuka pintu, dia menyadari bahwa mekanisme gerbang tersebut tidak lagi berfungsi. Dia tidak yakin apa yang terjadi, dan itulah alasan mengapa dia tidak membunyikan alarm sesegera mungkin. Dia menatap gerbang itu dengan ragu dan tercengang saat dia mencoba membukanya. Pada saat ini, Life Guardian Blade telah menyerap cukup banyak kekuatan hidup dari gerbang besar hingga tidak dapat membusuk lebih jauh. Soul Sage segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan mempersenjatai dirinya. Mekanisme pertahanan alat jiwa tingkat kedua jauh lebih ketat daripada tingkat pertama, namun alarmnya ada di dalam gerbang utama tingkat ketiga, dan hanya alarm itu yang bisa menjangkau dunia luar. Orang-orang yang berjaga di sini sebelumnya diberitahu tentang apa yang terjadi di istana kerajaan melalui mekanisme alarm ini. Soul Sage baru saja bersiap untuk berlari ke gerbang ketiga ketika gerbang di depannya tiba-tiba runtuh, dan dia hampir tanpa sadar menembakkan sinar penuaannya. Sangat disayangkan dia dihadapkan dengan tombak naga emas milik Wang Qiuer,
Soul Sage Paruhbaya ini memiliki banyak pengalaman, dan dia tidak meremehkan musuh-musuhnya meskipun dia menghadapi 3 gadis muda. Dia mengaktifkan semua alat jiwanya sekaligus, dan segera mulai mundur secepat yang dia bisa. Dia hanya punya satu tujuan, ada banyak jebakan yang dipasang di sekitar level kedua, dan dia hanya perlu memancing musuhnya ke dalam dan memicu jebakan itu. Jebakan itu pasti akan melukai penyerangnya bahkan jika mereka bergelar Douluo. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak penyusup yang ada, jadi pilihan terbaiknya adalah membunyikan alarm sesegera mungkin. Dia membuat keputusan karena pertimbangan ini. Dan berlari mundur secepat yang dia bisa. Wang Dong'er cepat. Tetapi Soul Sage ini memiliki alat jiwa kelas 7. Dia tertangkap basah, dan dia tidak memiliki alat jiwa yang sangat kuat yang harus diisi. Tetapi tubuh fisik Wang Dong'er tidak cukup kuat untuk menahan serangannya. Wang Dong'er melepaskan serangan demi serangan cahaya Dewi kupu-kupu miliknya untuk mempertahankan diri dari serangan lawannya saat dia menyerang dengan sayap guillotine miliknya. Insinyur jiwa kelas 7 ini mungkin bisa melarikan diri jika Huo Yuhao tidak ada di sana. Namun, bagaimana mungkin Huo Yuhao tidak merencanakan pertarungan mereka secara strategis setelah dia mengunci posisi lawannya? Cahaya hitam membentang di udara tanpa peringatan, dan sebuah kuali besar secara akurat muncul di jalur yang harus dilewati oleh insinyur jiwa kelas 7 saat mundur. Barikade Trelive Soul Crus Cauldron milik Xiao Xiao sangat efektif. Gudang rahasia tingkat kedua mirip dengan tingkat pertama, dan ada banyak pemicu otomatis yang tersebar di mana-mana. Alat jiwa akan terpicu dan memusatkan serangannya pada siapapun yang menginjak pemicu otomatis ini. Huo Yuhao telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menguntit Li Chong ke tempat ini. Dan inilah alasan mengapa dia relatif akrab dengan tingkat kedua. Dalam keadaan seperti itu, kuali besar ditempatkan tepat di tempat di mana Soul Sage dapat mundur dengan aman. Ada ruang di sekitar kuali, tapi disitulah letak jebakan. Soul Sage akan membawa kematian pada dirinya sendiri jika dia secara tidak sengaja menginjak salah satu pemicunya. Insinyur jiwa kelas 7 cukup sensitif, dan dia merasa sangat sedih hingga ingin muntah darah ketika kuali besar muncul di depannya. Dia segera melompat dan mencoba melompati kuali, tapi bagaimana Xiao Xiao bisa memberinya kesempatan ini? 3 Trelive Soul Crus Cauldron miliknya ditumpuk seperti piramida saat menghalangi jalannya dan memotong setiap tempat yang bisa dia tuju. Bagian atas kuali hampir menyentuh langit-langit. Insinyur jiwa kelas 7 menjadi sedikit khawatir dan putus asa. Cahaya muncul dari alat jiwa di tubuhnya, dan bola logam merah tua muncul di tangannya. Sial, itu bom peledak kelas 7. Apakah dia tidak takut menghancurkan segalanya di sini? Huo Yuhao mengutuk dalam hati. Dia menyampaikan pesan kepada Wang Qr dan Wang Dong'er melalui deteksi spiritualnya. Apa yang kalian tunggu? Apakah kalian benar-benar ingin semua orang mati di sini? Mata Wang Qr sedikit ragu-ragu, tapi keraguannya menghilang saat dia mengetukkan kakinya ke tanah dan mengikuti di belakang Wang Dong'er secepat yang dia bisa. Dia melemparkan Life Guardian Blade ke tangannya, dan pisau pahat itu terbang keluar dari tangannya seperti seberkas cahaya hijau. Soul Sage di depan mereka memiliki 7 cincin jiwa. Namun, Sage jiwa 7 cincin kekaisaran matahari bulan tidak dapat diukur dengan kriteria yang sama seperti yang bisa dilakukan oleh para master jiwa 7 cincin pada umumnya, selama mereka adalah insinyur jiwa. Alasannya adalah karena standar mereka tidak berada pada skala yang sama. Sederhananya, insinyur jiwa kelas 7 ini tidak akan memiliki banyak peluang melawan Wang Qr jika dia melawannya 1 lawan 1 di area pertempuran terbatas. Dia memiliki kelebihan yang biasanya dimiliki oleh para insinyur jiwa, tetapi dia juga memiliki semua kelemahannya, dan kelemahan utama mereka adalah waktu reaksi mereka. Lampu hijau menyala terlalu cepat. Kekuatan Wang Qr tak tertandingi, dan insinyur jiwa kelas 7 merasakan perubahan cahaya di depannya saat bola logam yang baru saja diambilnya hanya berjarak 3 kaki di udara sebelum terkena lampu hijau itu. Pisau ukir. Insinyur jiwa kelas 7 akhirnya tahu. Insinyur jiwa sangat sensitif terhadap pisau pahat, jadi dia tertegun sejenak saat melihatnya. Pisau pahat hijau melepaskan cahaya hijau ke segala arah, dan dia menyaksikan, pada saat berikutnya, bom eksplosif kelas 7 yang dia lempar berubah menjadi bola lampu hijau sebelum menghilang ke udara tipis. Bagaimana mungkin? Insinyur jiwa itu ketakutan, dan reaksi pertamanya adalah melindungi dirinya sendiri. Cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya saat penghalang tak terkalahkan yang bisa bertahan selama 15 detik berkilauan menjadi ada.
Pikiran pertamanya di saat seperti ini adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup. Lebih jauh lagi, dia percaya bahwa 15 detik sudah cukup baginya untuk dapat memicu mekanisme alat jiwa di sekitarnya, dan dia yakin bahwa jebakan ini cukup untuk menghentikan orang-orang ini. Namun, dia sejenak linglung sekali lagi pada saat yang genting. Dia tercengang, karena apa yang terjadi di hadapannya terlalu aneh dan berbahaya. Ada seorang gadis muda dengan rambut panjang berwarna biru muda tergerai yang sedang mengejar gadis muda lainnya dengan sayap terentang. Keduanya tampak persis sama, dan keduanya sangat cantik. Hal-hal aneh terus terungkap saat gadis muda yang muncul dari belakang melemparkan tombak di tangannya ke depan sebelum melayang di depan gadis muda lainnya. Gadis muda itu kemudian memeluk erat gadis muda bersayap kupu-kupu di depannya, cahaya keemasan yang menyilaukan langsung membutakan sang insinyur jiwa, dan gelombang kejut yang luar biasa datang ke arahnya dari belakang. Invincible Barrier miliknya bisa melindungi tubuhnya, tapi tidak ada yang bisa dilakukannya untuk melawan dampak sebesar itu dari gelombang kejut seperti itu. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membela diri. Invincible Barrier miliknya sedikit rileks. Dan tanpa disadari menyebabkan dia tersandung ke depan, pada saat inilah dua sosok yang bergabung berubah di depannya. Sayap kupu-kupu emas kebiruan menjadi emas cemerlang, sementara garis-garis mengalir muncul di sayap kupu-kupu yang mempesona saat sayap atasnya terbuka. 2 menjadi 4, sedangkan sayap bawah digeser ke bawah untuk memberikan ruang bagi pasangan baru. Yang lebih aneh lagi, sayap kupu-kupu itu jauh lebih lebar dan lebih besar dari sebelumnya. Itu jelas merupakan miniatur sayap naga. Selanjutnya sayap itu ditutupi sisik naga emas berbentuk berlian, 6 sayap naga. Sebenarnya ada 6 sayap naga emas, ciri-cirinya yang mempesona tidak berubah, dan rambut panjangnya yang berwarna biru kemerahan tidak berbeda dari sebelumnya. Tapi sekarang ada lapisan seperti kristal di tubuhnya. Setiap helai rambutnya tembus cahaya, seolah-olah terbentuk dari kisi-kisi kristal, dan warna biru merah muda beredar di atas setiap helai seolah-olah itu adalah lampu neon. Rambut panjangnya tersampir di belakang punggungnya, dan sayap naga emasnya terentang sementara tubuhnya menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Baju besi emas menutupi seluruh tubuhnya, dan insinyur jiwa dapat melihat bahwa baju besi itu disatukan dengan sisik yang halus dan kompak. Dia tidak punya helm, tapi dia memakai ikat kepala yang aneh. Ada kepala naga emas tercetak di tengahnya, dengan 2 sayap kupu-kupu di setiap sisinya. Makhluk luar biasa cantik ini mengangkat tangan kanannya, yang sekarang memiliki sisik naga sebagai pelindungnya, dan mengulurkan tombak naga emas di depannya. Raungan naga yang tajam dan cerah bergema di seluruh level pada saat berikutnya, dan cahaya keemasan berkedip saat sinar emas yang tak terhitung banyaknya menghujani Invincible Barrier di depannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan menyilaukan menyebabkan seluruh tubuh insinyur jiwa kelas 7 menjadi kendur dan lesu. Tetapi pada saat inilah tombak naga emas menusuk penghalang tak terkalahkan emasnya lagi dan lagi. Suara retakan yang melengking terdengar, dan insinyur jiwa memandang dengan tidak percaya ketika cahaya keemasan meledak di depan matanya. Dia memiliki keyakinan mutlak pada penghalang tak terkalahkan kelas 7 miliknya, tapi itu hanya berlangsung kurang dari 2 detik. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk pulih dari kebingungannya dan betapa bingungnya dia sebelum Invincible Barrier-nya dihilangkan, penghalang jiwa pelindung otomatis kelas 7 miliknya juga langsung ditembus. Naga emas bersayap 6. Apa ini? Ini adalah pemikiran terakhir yang terlintas di kepala insinyur jiwa kelas 7. Dia tidak dapat memikirkan hal lain setelahnya karena seluruh dunia telah menjadi gelap di depan matanya. Lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan diumpankan kembali melalui tombak naga emas, dan makhluk cantik mempesona itu berdiri dengan bangga di tingkat kedua saat cahaya keemasan samar memancar dari tubuhnya. Dia mengarahkan tombak di tangannya secara diagonal ke bawah, dan sepertinya ada tatapan menghina di matanya, mata siau-siau membelalak dan terpana. Bahkan Huo Yuhao dalam bentuk rohaninya tercengang dengan apa yang baru saja dia saksikan. Dialah yang merencanakan fusi ini, tapi ini masih pertama kalinya dia melihatnya beraksi. Ya, ini adalah perpaduan antara Wang Qr dan Wang Dong'er, dan ini adalah keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao memikirkan nama yang fantastis untuk mereka saat ini, transformasi naga kupu-kupu emas. Hanya ada satu kata yang hilang dari nama ini dibandingkan dengan keterampilan fusi jiwa bela diri 3 arah mereka, dan kekuatannya pasti lebih rendah jika dibandingkan.
Namun, transformasi naga kupu-kupu emas ini adalah keterampilan terkuat yang bisa mereka keluarkan saat ini. Huo Yuhao telah menghitung kekuatan yang mereka keluarkan ketika mereka berada dalam transformasi naga kupu-kupu emas ungu setelah pertandingan berakhir. Setelah itu, dia yakin bahwa kekuatan yang mereka miliki dalam keadaan itu berada di dekat puncak dari apa yang bisa dicapai oleh jiwa Douluo bercincin 8. Meskipun keadaan seperti itu sulit untuk ditiru, inilah hal terbaik yang dapat mereka lakukan saat ini. Tombak naga emas hampir seperti senjata ilahi, dan selama mereka menghadapi cukup banyak musuh, dan jika musuh-musuh ini kemudian binasa di tangan mereka, kedua gadis itu dapat mempertahankan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka untuk waktu yang jauh lebih lama dalam pertempuran daripada kebanyakan orang. Yang lain, bagaimana Huo Yuhao tahu bahwa Dong Er dan QR bisa mengeluarkan keterampilan fusi seperti ini? Alasannya sederhana. Dia bisa menjalani fusi jiwa bela dirinya sendiri dengan Wang Dong Er dan Wang QR secara individu dengan kompatibilitas 100%, sementara ketiganya bisa mengeluarkan keterampilan fusi 3 arah. Akan sangat aneh jika Wang Dong Er dan Wang QR tidak bisa menyatu. Huo Yuhao mulai bertanya-tanya pada saat itu apakah Wang Dong Er dan Wang QR sebenarnya adalah saudara kandung. Mereka terlihat sangat mirip satu sama lain, dan jiwa bela diri mereka bisa menyatu. Tidak ada kemungkinan lain yang bisa dia pikirkan selain fakta bahwa mereka adalah saudara kandung.